Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kami dari PT Sinsu Nusantara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Ges Bella selaku Direktur PT Sinsu Nusantara dan rekan saya. Evelyn Rosalia selaku manajer operasional PT Sinsu Nusantara. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan tahapan selanjutnya dari proses produksi kursi depan mobil R3. Tahapan yang akan dipresentasikan itu ada 5 tahap, yaitu ada tahapan ke-5, tahapan ke-6, tahapan ke-7, tahapan ke-8, dan tahapan ke-9. Lalu pada tahapan kelima ini ada multi produk proses chart, di mana multi-product process chart adalah sebuah peta yang digunakan untuk menggambarkan aliran atau urutan operasi kerja yang menghasilkan produk dengan banyak jenis atau produk dengan banyak part. Fungsi dari MPPC ini adalah untuk mengetahui jumlah mesin yang dibutuhkan untuk setiap departemen atau area mesin. Berikut adalah MPPC yang telah kami buat. Di sini ada MPPC, yaitu dari ada kode partnya yaitu 100, 101, 102 dan selanjutnya. Di sini ada dari storage, raw lumber itu adalah bahan mentah yang ada dari storage. Lalu di sini ada kegiatan fabrikasi. Kegiatan fabrikasi itu menggunakan mesin dengan mesin meter, ada mesin meteran, mesin potong, mesin giring datangan dan selanjutnya. Di sini ada nomor partnya yaitu 100, 101 dan dilakukan berdasarkan kode part dengan berdasarkan mesin yang digunakan. Selanjutnya ada masuk ke subassembly. Subassembly ini dari fabrikasi masuk ke subassembly. Dari subassembly ini ada beberapa part yang digabungkan dan dijadikan kode part baru. Lalu masuk ke subassembly kedua, yaitu ini ada beberapa part yang digabungkan dan dijadikan kode part baru. Lalu di submain assembly ini semua part digabungkan untuk menjadi satu bangku depan mobil R3. Lalu di sini ada ringkasan jumlah mesin dengan jumlah ringkasan raw mesinnya itu raw lumber menggunakan 0 mesin, fabrikasi menggunakan 72 mesin, subassembly pertama menggunakan 12 mesin, subassembly kedua menggunakan 13 mesin, main assembly membutuhkan 24 mesin dengan total keseluruhan membutuhkan 121 mesin. Selanjutnya adalah tahapan ke-7 yang berisikan tentang struktur organisasi, job description, analisis kebutuhan tenaga kerja, dan kesehatan keselamatan kerja. Di mana yang pertama itu ada struktur organisasi. Struktur organisasi itu mendeskripsikan bagaimana organisasi itu mengatur dirinya sendiri dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu dalam struktur organisasi ditetapkan pembagian kerja, pengelompokan jenis pekerjaan, dan pengordinasian pelaksanaan pekerjaan secara formal. Berikut adalah struktur organisasi yang telah kami buat. Struktur organisasi yang telah kami buat ini dikepalai oleh direktur, lalu di bawahnya memiliki sekretaris, dan di bawahnya ada tim penelitian dan pengembangan, lalu ada di bawahnya general manager. Lalu general manager ini mengepalai 3 kepala divisi. Yang pertama ada kepala divisi produksi, kepala divisi PPIC, dan kepala divisi general affair. Di mana kepala divisi produksi ini mengepalai 3 kepala departemen. Dan yang pertama itu ada kepala departemen produksi, lalu ada kepala departemen quality control, dan kepala departemen maintenance. Lalu di kepala divisi PPIC ini mengepalai 3 kepala departemen, yaitu ada kepala departemen PPC, kepala departemen logistik, dan kepala departemen procurement. Lalu di kepala divisi general affair ini mengepalai 4 kepala departemen, yaitu ada kepala departemen keuangan, kepala departemen personalia, kepala departemen administrasi umum dan ketiga, dan kepala departemen sales and marketing. Selanjutnya, job description merupakan penjabaran kerja, jabatan, dan tanggung jawab pekerja. Menurut Wikipedia, job description adalah sebuah pedoman yang dibuat perusahaan untuk karyawan agar bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisi yang sudah ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa job description merupakan pedoman dalam bentuk dokumen yang berguna bagi karyawan untuk menjalankan tugas sesuai dengan jabatan maupun bagi atasan dalam pembagian jabatan dan posisi setiap karyawan. Job description dibuat dalam bentuk dokumen yang berisi ringkasan informasi penting tentang masing-masing jabatan agar mempermudah untuk membedakan jabatan yang satu dengan yang lainnya dalam perusahaan. Selanjutnya di sini ada job description yang telah dibuat. Di sini ada contohnya sebagai berikut, ada nama jabatannya itu ya direktur, dengan kode jabatannya itu sesuai dengan SO yang telah dibuat, yaitu 192100101, dengan di sini tabelnya ada berdasarkan nomor, kode jabatan, uraian jabatan, persyaratan jabatan. Di sini uraian jabatannya ada dibagi menjadi tugas, ada tanggung jawab, dan wewenang. terus selanjutnya ada analisis kebutuhan tenaga kerja, di mana menurut Hamzah pada tahun 1990 itu di bukunya menyatakan bahwa tenaga kerja atau manpower yaitu produk yang sudah atau sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan serta sedang melaksanakan pekerjaan lain. Dan manfaat dari analisis kebutuhan kerja itu ada mengoptimalisasi sebagai optimalisasi sistem manajemen informasi utamanya tentang data karyawan, lalu memanfaatkan sumber daya manusia seoptimal mungkin, mengembangkan sistem perencanaan sumber daya manusia dengan efektif dan efisien, mengkoordinasikan fungsi manajemen sumber daya manusia secara optimal, dan mampu membuat perkiraan kebutuhan sumber daya manusia dengan lebih akurat. Berikut adalah analisis kebutuhan tenaga kerja yang telah kami buat, di mana dalam analisis kebutuhan tenaga kerja yang telah kami buat itu terdapat kode jabatannya, nama jabatan, lalu tenaga kerja secara langsung dan tidak langsung. Di sini secara langsung itu tenaga kerja secara langsung itu tenaga kerja yang menangani secara langsung produksi. Lalu secara tidak langsung tenaga kerja secara tidak langsung itu tenaga kerja yang secara tidak langsung menangani produksi. Lalu kesimpulan analisis kebutuhan tenaga kerja itu ada pertama ada mesinnya itu ada 121 mesin, lalu ada tenaga kerja secara langsung itu ada 169 pekerja.
tenaga kerja tidak langsungnya ada 69 pekerja, dan total tenaga kerja keseluruhannya itu ada 238 pekerja. Lalu selanjutnya ada kesehatan keselamatan kerja atau K3. Manajemen keamanan kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu sistem yang bertujuan melakukan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kecelakaan yang diakibatkan oleh aktivitas kerja dan juga pencegahan akan timbulnya penyakit yang diakibatkan oleh hubungan kerja di dalam lingkungan kerja para karyawan. K3 harus dikelola dengan baik dan benar untuk mencegah timbulnya masalah di kemudian hari. Masalah yang mungkin akan timbul bisa berbagai jenis, mulai dari ketidakpuasan pekerja sampai dengan ketuntutan hukum karena mengabaikan faktor-faktor K3. Di sini ada tujuan kesehatan keselamatan kerja, yaitu mengamankan suatu sistem kerja atau pekerjaan mulai dari input, proses, sampai dengan output. Kegiatan yang dimaksud dapat berupa kegiatan produksi di dalam industri maupun di luar industri seperti di sektor publik dan yang lainnya. Lalu ada penerapan program keselamatan kerja juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan atau well-being. Di sini ada K3 yang telah dibuat. Di sini ada APD, yaitu alat pelindung diri, ada safety helmet, wear pack, masker, safety suit, sarung tangan, safety glass, air move, pelindung wajah, topeng las, air puff, apron, sama gloves anti panas. Di sini APD digunakan ketika ingin menggunakan mesin sesuai dengan kebutuhan penggunaan mesin. Selanjutnya ada rambu-rambu. Di sini ada rambu warna merah menunjukkan larangan, rambu warna kuning menunjukkan waspada, rambu warna biru menunjukkan perhatian, dan rambu warna hijau menunjukkan zona aman atau pertolongan. Selanjutnya ke tahapan ke-8 itu ada analisa kebutuhan luas lantai, di mana luas lantai adalah luas suatu tempat atau area yang akan digunakan dalam mengelola suatu bahan atau dalam mengerjakan suatu proses produksi. Perencanaan ini bertujuan untuk mengetahui luas lantai yang dibutuhkan pada setiap fasilitas-fasilitas yang didirikan. Lalu kebutuhan luas lantai ini dibagi jadi beberapa kelompok, yaitu ada luas lantai produksi, luas lantai gudang bahan baku, luas lantai barang jadi, luas lantai mesin, luas lantai tumpukan, luas lantai rak, luas lantai mesin departemen fabrikasi, luas lantai mesin departemen perakitan, luas lantai perkantoran, lalu ada luas lantai fasilitas. Berikut adalah analisis kebutuhan luas lantai yang telah kami buat. Di sini ada perhitungan luas lantai produksi. Di sini ada kebutuhan fabrikasi yaitu 883,20 meter persegi. Lalu subassembly pertama dan subassembly kedua dengan kebutuhannya 123,84 meter persegi. Lalu ada main assembly dengan kebutuhannya 139,20 meter persegi. Dengan jumlah kebutuhan untuk luas lantai produksinya itu 1.146,24 meter persegi. Selanjutnya didapatkan dari perhitungan sebelumnya ada bahan baku, bahan penolong warehouse, dan kebutuhan lainnya. Di sini ada floor space production yang tadi yang telah dihitung didapatkan 1.146,24 meter persegi. Lalu ada dengan allowance-nya didapatkan 458,496. Lalu ada floor space of storage yaitu 311,5 meter persegi. Lalu ada floor space of warehouse-nya yaitu floor space of receiving-nya itu 25% dari storage, yaitu 77,9 meter persegi. Ada floor space of warehouse-nya, yaitu 540 meter persegi. Ada floor space of shipping-nya 25% dari warehouse, yaitu 135 meter persegi. Lalu ada floor space of production service-nya, yaitu 246 meter persegi. Ada floor space of office service-nya, yaitu 251 meter persegi. Ada floor space of general service-nya, yaitu 415 meter persegi. Ada floor space personal service at office-nya, yaitu 325 meter persegi. Floor space of personal service at factory-nya, itu 254. Yang didapatkan totalnya yaitu 4.159,311. Lalu diperhitungkan lagi space of road, garden, dan parkingnya itu 75% dari totalnya, yaitu didapatkan 3.119,48 dan didapatkan analisis kebutuhan luas lantainya itu sebesar 7.278,794 meter persegi. Selanjutnya Lalu pada tahapan ke-8 ini ada activity relationship chart. Activity relationship chart atau peta hubungan kegiatan adalah kegiatan atau aktivitas antara masing-masing bagian yang menggambarkan penting tidaknya kedekatan ruangan. Dalam suatu organisasi pabrik harus ada hubungan yang terikat antara suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya yang dianggap penting atau selalu berdekatan demi kelancaran aktivitasnya. Oleh karena itu dibuatlah suatu peta hubungan kegiatan di mana akan dapat diketahui bagaimana hubungan yang terjadi dan harus dipenuhi sesuai dengan tugas-tugas dan hubungan yang mendukung. Lalu activity relationship chart ini menggunakan ukuran kualitatif untuk menilai hubungan antar fasilitas. Lalu huruf diletakkan pada bagian atas kotak dan digunakan juga warna untuk menunjukkan alasan yang mendukung setiap kedekatan hubungan. Simbol yang digunakan dapat dilihat di tabel ini, di mana huruf A itu memiliki arti absolutely necessary dengan warna merah dengan derajat kedekatannya mutlak. Lalu untuk huruf E dengan arti
especially important dengan warna jingga dan derajat kedekatannya itu sangat penting. Lalu untuk huruf I dengan arti important, warnanya itu hijau muda dengan derajat kedekatannya itu penting. Dan untuk huruf O itu dengan arti ordinary dengan warna biru muda dan derajat kedekatannya itu biasa. Untuk huruf U atau unimportant dengan warna putih dan derajat kedekatannya itu tidak penting. Lalu untuk huruf X dan artinya undesirable dengan warna coklat dan derajat kedekatannya itu tidak diinginkan. Berikut adalah analisis relationship, salah. Berikut adalah activity relationship chart yang telah dibuat. Di sini activity relationship chart itu ada 3 kami buatnya. Yang pertama itu ada activity relationship chart factory dengan membentuk seperti segitiga ini, lalu di ringkasan itu terdapat fasilitas dengan derajat kedekatan. Lalu selanjutnya ada activity relationship chart office lantai 1 dengan memiliki 24 fasilitas. Lalu pada activity relationship chart office lantai 2-nya itu memiliki 15 fasilitas. Selanjutnya, untuk modul selanjutnya itu ada activity relationship diagram. Activity relationship diagram merupakan diagram yang menggambarkan berbagai alir aktivitas mesin dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alur berawal, keputusan yang mungkin terjadi, hingga bagaimana mereka berakhir. ARD merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar state adalah aksi, dan sebagian transisi di-trigger oleh selesainya state sebelumnya. Oleh karena itu, ARD tidak menggambarkan aktivitas internal sebuah sistem secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses dan jalur-jalur aktivitas dari level secara umum. Tujuan dari activity relationship diagram adalah menjadi dasar perencanaan kegiatan antara pola aliran barang dan lokasi kegiatan pelayanan dihubungkan dengan kegiatan produksi. Di sini ada maksud dan tujuan activity relations diagram. Yang pertama itu menunjukkan keterkaitan antar masing-masing ruang ataupun fasilitas yang ada di perusahaan. Yang kedua, visualisasi dengan bentuk diagram dengan mengacu pada tingkat kedekatan masing-masing ruangan atau fasilitas. Fungsi dari ARD adalah sebagai satu, untuk mengetahui kedekatan antar kegiatan. Yang kedua, untuk memudahkan transportasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga, untuk melakukan pengukuran efisiensi perusahaan. Yang keempat, untuk mengetahui pola aliran produk. Berikut adalah ARD yang telah kami buat untuk perhitungan Excel-nya. Lalu, ini adalah Excel yang telah dibuat untuk memperhitungkan analis activity relationship diagram. Lalu di sini ada 3 activity relationship diagram di mana dibuatnya berpatokan dari ARC yang telah kami buat. Di sini ARD-nya itu untuk factory, lalu ini ada office untuk lantai 1 dan ini untuk office lantai 2-nya. Di sini terdapat tabel untuk nama fasilitas, kode fasilitas, luas fasilitas, departemen relationship-nya, lalu derajat kedekatannya, dan TCR dan place rating. TCR ini didapat dari perhitungan dari derajat kedekatan dan nilai dari derajat kedekatan tersendiri, seperti A ini bernilai 4, E ini bernilai 3, I ini bernilai 2, O ini bernilai 1, U ini bernilai 0, dan untuk X bernilai -1. Lalu place rating ini didapat dari TCR yang bernilai besar. Lalu di sini didapat nomor 1 ini place ratingnya itu dengan fasilitas fabrikasi. Berarti place rating pertama itu fabrikasi dan peletakan fasilitas pertama itu adalah fabrikasi. Lalu untuk place rating terakhir atau peletakan fasilitas terakhir itu di factory ini ada poliklinik. Lalu ini adalah final layout yang telah didapat. Untuk office lantai satunya itu place rating pertamanya atau peletakan fasilitas pertamanya itu ada ruang tim penelitian dan pengembangan. Lalu untuk place rating terakhirnya itu ada fasilitas tempat pembuangan sampah akhir. Lalu ini adalah final layout yang didapat. Selanjutnya untuk office lantai 2-nya itu untuk place rating pertama atau untuk menentukan peletakan fasilitas pertama itu ada ruang general manager. Lalu untuk place rating terakhirnya itu ada fasilitas tangga. Lalu berikut adalah final layout yang telah didapat. Berikut adalah layout yang telah dibuat berdasarkan final layout yang didapat dari Excel. Selanjutnya di sini ada penggambaran ARD menurut Excel yang telah dibuat tadi. Yang pertama di sini ada ARD Factory dengan merah melambangkan service at office, yang hijau melambangkan personal at factory, yang biru melambangkan produksinya. Selanjutnya di sini juga ada ARD dari office lantai 1, yang coklat melambangkan office service, yang kuning melambangkan personal service at office, yang ungu melambangkan general service. Selanjutnya di sini ada perhitungan dari penggambaran dari Excel sebelumnya juga.
dari office lantai 2-nya. Di sini ada yang coklat melambangkan office service dan yang kuning melambangkan personal service at office. Sekian presentasi dari PT Sinsul Nusantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.